Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan rahimnya pada malam hari pada maghrib ini diringankan langkah kaki kita. Meskipun setelah hujan lebat luar biasa, tapi kita diberikan keteguhan untuk sama-sama menegakkan ibadah sholat wajib kita, sholat maghrib yang sudah kita lakukan secara berjamaah. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, dengan harapan dan doa kita semoga menjadi umatnya yang istiqomah di dalam meneguhkan dan menegakkan ajarannya dan insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebuah kebahagiaan dan kebanggaan buat kita bahwa agenda yang dulu sudah kita rencanakan sejak sebelum pandemi akhirnya bisa kita laksanakan. Jadi agenda ini sebenarnya sudah cukup lama, Ustaz, ya. Kita rencanakan waktu itu 2,5 tahun yang lalu, tapi karena kendala pandemi tidak mungkin kita bisa berinteraksi, sehingga waktu itu saya minta sama Ustaz Sofyan untuk juga tetap diagendakan. Jadi rekan-rekan sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, kita hari ini mengambil tema tentang sholat khusyuk. Jadi ini merupakan satu pengingat buat kita, ya. Kalau saya mungkin sudah melewati 47 tahun. Jadi apakah 47 tahun sholat yang sudah kita lakukan itu sudah sholat yang benar atau belum? Apakah sholat yang kita lakukan hanya sebuah ritual, gerakan-gerakan yang memang juga maknanya seringkali kita tidak tahu. Dan kalau saya perhatikan kadang-kala saya merasa sholat khusyuk itu ketika ada masalah itu saja. Ya, ketika ada masalah kok sholat itu baru nikmat dengan rasanya gitu ya. Atau ketika misalnya tanggal tua ya, tapi kalau wajah bapak-bapak istri tangannya nggak pernah tua, Ustaz. Jadi alhamdulillah nih sholatnya khusyuk, apalagi Pak Ipan itu, masya Allah, sholatnya khusyuk sekali ya, Pak Ipan ya. Sama aja. Jadi itu yang menjadi semacam ibroh buat kita, pelajaran buat kita ya. Harapannya apa yang nanti akan disampaikan Ustaz Aswan pada malam hari ini akan bisa memperbaiki dan menggunakan sholat kita. Sekilas ya ingin saya sampaikan, Ustaz Aswan ini nama panjangnya Asep Wawan Sodian, ya. Jadi beliau menempuh pendidikan formal di Madrasah Hidayah Cicgiran, Bandung Barat. Cic itu apa, Ustaz? Cicangkang dari Bandung Barat. Terus melanjutkan di Madrasah Salamiyah Muslimin juga di Bandung Barat. Selanjutnya Madrasah Aliyahnya di YPI Bandung Barat. Nah, pendidikan S1-nya beliau tempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, selain pendidikan formal yang beliau geluti, beliau juga menempuh pendidikan non formal yang juga sangat lengkap, yaitu beliau merupakan santri di Sinangsari Al-Jawani, pesantren peradaban, juga pendidikan non formalnya Prof Dakwah Santri, School of Trainer, sukses sebelum lulus kuliah certified, emosional spiritual terapi, quantum public speaking, dan berbagai macam program-program pendidikan non formal lainnya. Ada sekolah parenting nabawiyah. Nah, sehingga bekalnya beliau juga sangat banyak sekali untuk saya disampaikan pada malam hari ini, dan kita tentu berharap ini bukan yang pertama dan yang terakhir, Ustaz ya. Ini harapannya kita akan silaturahim kita akan tetap kita jaga dengan berbagai macam keilmuan yang sebenarnya Ustaz miliki. Beberapa pengalaman beliau juga merupakan seorang penulis, trainer juga ya, dan juga asisten pelatih bela diri. Saya nggak ada Pak Wiwit ya. Kalau ada Pak Wiwit kita bisa ambil dulu nanti kira-kira bela dirinya. Nggak bercanda Ustaznya, ini udah dingin-dinginnya harus ada sentuhan-sentuhannya. Dan berbagai macam program pengalaman kerja yang lain ya, Dewan Santri, bidang PSDM, terus juga Prof Dakwah Santri di Santri Al-Jawami, dan juga Kabit Kaderisasi. Nah, ini sekilas dari beberapa pengalaman dan juga pendidikan yang pernah Ustaz ikuti. Tapi malam hari ini kita secara khusus
ingin belajar berkaitan dengan masalah pelatihan sholat khusyuk. Kemarin sebenarnya ada banyak tawaran ya, ada kajian nikah, tapi sepertinya wajahnya sudah pada menikah Ustaz, jadi nggak nikah lagi kajiannya katanya pasca menikah ya. Terus ada emotion training, ada karakter building, ada public speaking dan juga parenting. Tapi kemarin kita mencoba untuk memilih pelatihan sholat khusyuk ya, dengan harapan akan bisa kita jadikan sebagai bekal ya untuk memperbaiki sholat kita. Jadi nanti kita akan berakhir di sholat isya, lanjut lagi, mungkin nanti bisa tanya jawab dan juga ada diskusi sampai jam 8 nanti Ustaz. Karena mohon izin nanti jam 8 kemudian kita ada tahlil juga di musola ini. Itu pengantar dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk hadir bersama-sama kami. Perjalanan yang sangat jauh memang dari Bandung Ustaz ya. Ternyata perjalanan dari Bandung lebih jauh daripada Depok ya. Mau Depok ke sini ya, yang harusnya ditempuh kurang lebih sekitar 15 menit, tapi hari ini memang luar biasa Ustaz. Karena tadi ada banjir di Alhamdulillah ya. Demikian pengantarnya, mohon kita sama-sama bisa kita cermati untuk memperbaiki sholat kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji berserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini ada dalam keberkahan dan kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat dalam pertemuan ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah tertuju kepada baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Meskipun berada dalam barisan yang paling belakang, tapi kita istiqomah berada dalam barisan Rasulullah. Dibandingkan kita berada dalam barisan paling depan, tapi dalam barisannya Abu Jahal. Kepada guru kita, kepada Ustaz Aziz, kepada Ustaz kita, guru-guru kita yang sudah ada di sini, seluruh PKM dan juga pengurus PKM, dan tak lupa kepada ayah anda. Apa kabar semuanya pada hari ini? Jawabannya lurus di sini ya. Luar biasa Allah. Biasanya semangat ya. Alhamdulillah. Baik, bunda semuanya, waktu kita tidak panjang untuk membahas materi yang panjang ini, karena ini biasanya materi yang cukup panjang, yang biasanya dibawakan sekitar 1 hari pun ataupun 2 hari. Tapi waktu kita sekitar 1 jam ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan yang singkat ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan sholat khusyuk ini. Tapi sebelum saya mulai, boleh saya minta untuk ayah di sini yang berjauhan, boleh saya minta duduknya berada di tengah, ya. Jadi usahakan jangan bersandar ke dinding, ya. Hanya bersandar pada Allah saja. Boleh ya, silakan. Kalau ada yang tidak mau, saya minta ke depan, itu salah satu ciri keras hatinya. Makin tidak mau, makin keras hatinya. Karena salah satu ciri orang yang keras hati itu nggak mau diatur-atur. Dia nggak mau disuruh-suruh. Orang yang keras hati itu, udahlah, aku sudah nyaman di sini, jangan kau atur-atur. Hanya untuk melembutkan hati kita, melembutkan diri kita. Silakan ayah. Ya. Kalau ini bukan pelatihan, berarti ini semi kajian, ya, semi pelatihan. Mudah-mudahan silakan duduknya dirapatkan, ayah, ya, duduknya didekatkan. Jadi kalau saya datang ke satu majelis ataupun masjid, baik itu mushola dan yang lainnya, menemukan jamaah duduk di jamaahnya itu duduknya jauh-jauh ya, jauh-jauhan satu dengan yang lain, tidak mau berdekatan, ya, yang satu di sini, yang satu di sana, satu di sana. Itu salah satu ciri jamaahnya nggak hangat, ya, jamaahnya nggak dekat. Makanya untuk mengharapkan kedekatan kita, mengharapkan hubungan kita, usahakan setiap dalam majelis ilmu itu duduknya dekat-dekat. Ya.
duduknya rapat-rapat. Salah satu sunnah para sahabat dulu ketika dalam majelis ilmu itu paling senang berdekatan. Bahkan lutut sahabat dengan lutut sahabat lain itu nempel. Saking dekatnya itu rambut sahabat yang jatuh ke atas lutut sahabat yang lain, itu saking dekatnya. Ya, makanya untuk mengharapkan satu sama lain, boleh silakan ya, duduknya direkatkan, duduknya didekatkan. Ya. Oke, siapa ya? Siap? Siap. Boleh saya minta tangan kanannya diarahkan ke atas? Nah, ini pelatihan kan ya? Jadi nggak boleh bandel-bandel. Boleh ditempelkan di saudara kanannya. Boleh angkat tangan kanannya, simpan di pundak saudara di kanannya. Boleh tepuk-tepuk dulu ya? Tepuk dulu. Pak. Itu saya. Pak. Bangun. Jangan ngantuk, jangan lemas, jangan main HP dulu. HP-nya disilentkan. Kalau tidak, dijadikan surprise. Boleh tangan kirinya ya, simpan di pundak kirinya. Boleh, silakan. Ditepuk-tepuk, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Jadi apa yang saya katakan iya. Ya tepuk, iya. Aku tidak akan ngantuk. Aku tidak akan main HP. Kalau aku ngantuk, kalau aku main HP, HP-ku buat kamu. Itu nggak apa ya. Yang bawa HP hati-hati ya. Bismillah ya, waktu kita agak panjang, saya izin ya. Duduk saya ada seperti ini. Mohon maaf, saya masih dalam posisi perawatan, masih dalam posisi pengamalan. Sekitar 9 bulan kemarin itu harus dirawat, mengalami kecelakaan, patah tulang, 2 tulang kaki kiri saya patah, jadi duduknya masih agak miring-miring ya, belum bisa lurus. Baik ya semuanya, kita pada malam hari ini akan membahas tentang pelatihan sholat khusyuk. Tapi sebelum ke sana, kita harus cek dulu kira-kira kualitas sholat kita seperti apa. Kualitas sholat kita bagaimana? Kalau ingin tahu bagaimana kualitas sholat kita, lihatlah diri kita, dampaknya pada diri kita. Salah satu ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang bisa menahan nafsu amarahnya. Orang yang baik dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, itu orang-orang yang bisa menahan nafsu amarahnya. Makanya sebelum kepada sholat, coba ayah di sini, bapak-bapak di sini tanya dalam dirinya, kira-kira pribadi kita itu pribadi yang suka marah, gampang marah, atau bisa menahan nafsu amarah. Nah, coba saya ingin tanya di sini yang merasa pemarah boleh angkat tangannya? Yang merasa pemarah boleh angkat tangannya? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada atau nggak ada yang ngaku nih? Oh, masya Allah. Meskipun nggak angkat tangan saya bisa tahu ya. Kelihatan dari wajahnya mau pemarah. Ya, ya, jadi salah satu ciri orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya itu bisa menahan nafsu amarah. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan la taqul wa'al jannah, jangan marah maka bagimu surga. Maka saya ingin tanya, siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini yang tidak akan marah lagi? Insya Allah. Ada 2 tipe orang. Yang pertama dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada yang kedua jarang marah, tapi sekalinya marah bakal lupa. Nah, kira-kira bagus yang pertama yang kedua? Gak ada yang bagus. Yang pertama yang kedua? Yang pertama yang kedua? Gak ada yang bagus. Dua-duanya gak bagus. Tipe yang pertama ini tipe yang gak bisa menahan nafsu amarah. Tipe yang kedua ini tipe biasanya marah di padam. Allah siwa, ketika banget. Itu dua-duanya gak bagus. Yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah bagaimana caranya mengendalikan nafsu amarah itu. Dan salah satu cara mengendalikan nafsu amarah itu adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Makanya saya ingin tanya di sini ayah bunda, ayah di sini, kira-kira kualitas sholatnya bagaimana? Kualitas kedekatan dengan Allah itu tergantung bagaimana kualitas sholat kita. Kalau sholat kita bermasalah, berarti hubungan dengan Allah kita bermasalah. Kita ketika ditanya hubungan dengan orang tua pasti bisa menjawab. Kita ketika ditanya hubungan dengan anak pasti bisa menjawab. Tapi pas ditanya bagaimana hubungan kita dengan Allah, kira-kira bisa menjawab gak?
Ayah, kira-kira hubungan dengan Allah itu gimana ya? Baik-baik aja Tat. Baik-baik aja. Baik-baik aja atau merasa baik-baik aja? Ayah, kira-kira hubungan dengan Allah itu bagaimana? Jawab bro. Tadi sholat maghrib nggak ya? Tadi sholat maghrib ya? Sholat, yakin? Ada di sini. Tadi sholat maghrib yakin ayah? Tadi Allah ngomong apa? Ayah tadi sholat maghrib ya? Tadi Allah ngomong apa ya? Allah tadi ngomong apa ya? Ada. Ayah tadi sholat maghrib. Allah tadi ngomong apa? Hai Rasulullah. Itu mau azim. Kita tahu kan? Padahal ternyata ketika kita dalam sholat ada interaksi antara kita dengan Allah. Jadi ketika kita membacakan Al-Fatihah, Allah itu menjawab apa yang kita baca. Ya makanya harus dipahami dulu. Itu menunjukkan bagaimana kualitas kedekatan kita dengan Allah. Jujur jawab, siapa yang sholatnya masih seperti ini? Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat kunci motor, ingat istri, ingat anak, ingat pekerjaan. Siapa yang sholatnya masih seperti itu? Coba jujur ya. Saya. Jangan bohong, boleh bohong. Jujur, yang tinggi istighfar. Ya, Allahu Akbar. Duitnya ada 20.000. Sekarang 315.000 dari mana ya? Kemana dari mana? Allahu Akbar, belanja enggak. Kemana enggak? Sampai Allah liman hamidah. Oh iya, bayar utang. Ada yang seperti itu sholatnya? Ada? Kadangnya sering atau jarang? Karena ada yang sering, ada yang jarang. Kalau sekali-kali wajar, tapi kalau sering berarti ada yang salah dengan sholat kita. Sering. Ya, berarti hati-hati aja. Ya, salah satu ciri orang yang lalai dalam sholatnya, bahwa itu dari musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu ada 3. Orang yang lalai dalam sholatnya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 3. Yang pertama, orang yang ketika dalam sholat pikirannya jalan-jalan. Kenapa pikiran kita jalan-jalan dalam sholat? Pertama karena gak khusyuk. Yang kedua, dalam sholat itu ada setan yang khusus menggoda orang yang sedang sholat. Namanya setan khonjam. Siapa? Khonjam ini, dia setiap kita sholat itu datang ke kita, membisiki ke telinga kita. Dia mengatakan uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Makanya jangan heran kalau setiap kita sholat, kita lupa nyimpan kunci motor, pas sholat tiba-tiba ingat. Ada yang pernah seperti itu? Oh sering? Nah, ini yang repot. Ya. Bahkan ada orang yang ketika sholat lupa rakaat keberapa. Ini tuh rakaat kedua atau ketiga. Ini tuh kedua atau ketiga. Gak apa-apa deh. Yang lebih banyak aja biar cepat diambil ketiga. Seperti itu. Jadi si khonjam ini datang kepada orang-orang yang sholat. Ya makanya ini menjadi salah satu PR untuk kita semuanya, melihat bagaimana kualitas kedekatan kita dengan Allah, lihat dari segi sholat. Kalau sholat kita bermasalah, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ini lihat bagaimana kualitas kehidupan kita, lihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bermasalah, pasti kehidupan bermasalah. Makanya ketika ingin merapikan kehidupan kita, dalam kehidupan kita ingin kita rapikan, yang paling pertama perlu kita rapikan adalah sholat. Ketika kita merapikan sholat kita, Allah akan merapikan kehidupan kita. Bukan 1-2 orang yang punya. Orang-orang yang berantakan dalam kehidupannya, ketika dia mencoba merapikan sholatnya, Allah merapikan kehidupannya. Makanya yuk bersama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita, ya, insya Allah. Oke, baik ayah semuanya. Yang namanya sholat itu merupakan sesuatu hal yang pertama kali akan dihisab. Jadi amal yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka insya Allah akan baik semuanya. Ketika sholat kita bermasalah, maka semuanya pun akan bermasalah. Oke. Saya izin berdiri ya. Cukup mudah juga. Perlu kursi? Iya, kursi. Kalau ada boleh. Iya, tahu. Kursi mana? Kursi tidak. Tidak ada. Ini kursi yang tak pakai.
Tadi diambil itu Pak Pelham, yang di Pameo 1. Udah, masih itu aja. Belum diambil. Enggak lah, sama Al lagi dibantu sama itu. Sama Al. Jadi yang pertama itu ada tiga ya. Ketika sholat kita baik, maka kita memiliki pribadi yang bisa menafsu amat. Kalau kita memiliki pribadi sampai sekarang yang nggak bisa menafsu amat, gampang marah, gampang ngamuk sama orang, itu salah satu ciri kita belum khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua ya, ketika sholat kita khusyuk, maka yang kedua kita punya sifat yang tidak mudah menilai orang, berprasangka buruk sama orang. Jadi ketika kita memiliki sifat mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang, dikit-dikit nilai orang, dikit-dikit prasangka buruk sama orang, itu salah satu ciri kita memiliki kualitas sholat yang bermasalah. Yang ketiga, ketika sholat kita bermasalah, maka kita memiliki pribadi yang gampang tersinggung. Nah, di sini kira-kira ada yang gampang tersinggung kan? Ada yang udah tersinggung kan di sini? Ada yang dikit-dikit tersinggung, dari disebut Pak Haji tersinggung, dari disebut Ustaz tersinggung, ya. Capek. Ketika kita memiliki pribadi yang gampang tersinggung, itu salah satu ciri kelemahan. Ya, makanya dikuatkan hati kita. Orang yang gampang tersinggungan itu capek, lelah, ya letih. Makanya dikuatkan hati kita. Yang keempat, ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya tidak akan mudah sedih dan kecewa ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kelima adalah tidak mudah berputus asa. Jadi ketika 5 ini kita miliki, itu salah satu ciri juga sholat kita dalam kondisi baik ya. Jadi kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Oke, baik ayah bunda semuanya, kita masuk pada materi karena waktu kita tidak panjang. Ayah bunda semuanya, yang namanya sholat itu merupakan interaksi kita dengan Allah. Ketika kita sholat, yang sholat itu bukan hanya badan, tapi yang sholat itu ruh. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, badan kita itu memang menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, tapi ruh kita menghadap ke Allah. Selama ini yang terjadi di kita kebanyakan ketika sholat, yang sholat itu hanya badannya saja. Hanya badannya saja. Memang dia menghadap ke kiblat, memang dia membaca bacaan sholat, tapi pikirannya, ruhnya, hatinya itu bukan pada Allah. Pada apa? Pada pekerjaan, pada keuangan, pada keluarga. Itulah yang bermasalah. Ya, yang bermasalah. Coba gini aja deh. Ayah punya istri nggak? Punya istri nggak? Berapa? Satu. Bunda punya suami kan? Ayah punya istri. Istri kita, ketika kita pulang ke rumah, kita peluk istri kita, kita cium istri kita. Tapi pas kita peluk istri kita cium istri kita, yang ada dalam pikiran dan hatinya bukan kita, tapi ada di laki-laki yang lain. Kira-kira sakit nggak ya? Sakit nggak? Sakitnya. Ini masih bingung juga bilang sakit. Dipertanyakan kecintaannya kepada istrinya. Bisa. Bunda punya suami di rumah pun punya. Ketika bunda punya suami di rumah, suami pulang dari pekerjaannya. Ketika pulang dari pekerjaannya, dia cium kita, dia peluk kita. Tapi ketika dia cium kita, dia peluk kita, yang ada dalam pikiran dan hatinya bukan kita, tapi ada di wanita yang lain. Sakit gak bun? Sakit gak bunda? Sakit gak? Di mana sakitnya? Di sini. Sakit. Ayah, bunda pasti merasakan hal yang sakit, yang merasakan sakit. Yang jadi pertanyaannya, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Kita sholat menghadap Allah, tapi ternyata yang ada dalam pikiran dan hati kita bukan pada Allah. Ada di pekerjaan kita, ada di rumah tangga kita, ada di keuangan kita. Ya, makanya inilah yang menjadi warning untuk kita semuanya, untuk memperbaiki bagaimana kualitas sholat kita. Ya, insya Allah. Baik ayah bunda semuanya, ketika kita ingin mendapatkan sholat khusyuk,
Maka yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya khusyuk itu apa. Ciri kita sudah khusyuk dalam sholat itu apa? Kira-kira selama kita sudah usia 40 tahun, ada yang 50 tahun di sini, ada yang 30 tahun di sini, pernah nggak kira-kira mendapati khusyuk dalam sholat? Jangan-jangan belum pernah ada satu kali pun dalam sholat kita itu yang kita merasakan khusyuk dalam sholat kita. Makanya cek dulu, kira-kira ciri khusyuk dalam sholat itu apa? Ciri kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat itu apa? Ternyata para ulama menyebutkan ciri khusyuk itu ada 3. Ya, jadi cirinya khusyuk itu ada 3. Yang pertama, cirinya khusyuk itu dilihat sebelum sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan sholat. Belum waktu isya, tapi sudah ada kerinduan untuk melaksanakan sholat isya. Waktu zuhur masih lama, baru jam 11, tapi kerinduan menyiapkan diri untuk waktu zuhur itu sudah disiapkan. Ada kerinduan yang besar untuk melaksanakan sholat. Ya. Ada orang itu yang seperti itu, kerinduan luar biasa untuk melaksanakan sholat. Ada juga yang udah sholat lagi. Baru aja saya sholat asar, kok kenapa sih udah maghrib lagi? Ya iyalah, sholat asarnya jam 5:30. Dengan heran, cepat banget ke maghrib. Ada kerinduan yang besar untuk datang mendatangi sholat. Kenapa? Di sana kerinduan seorang beriman bertemu dengan Rabbnya. Karena panggilan Rabbnya, panggilan Allah, panggilan Rabb yang sangat dicintai oleh orang beriman. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan orang yang dicintai, ada rasa bahagia kan? Betul? Ayah di sini cinta pada istrinya kan? Cinta pada istrinya? Bunda cinta pada suaminya kan? Cinta, betul? Ketika ketemu dengan pasangan kita, kan ada rasa rindu ya? Salah satu rasa ciri cinta itu seperti itu. Ketika bertemu dengan orang yang dicintai, adanya rasa rindu yang besar. Berpisah dalam waktu yang sebentar atau lama, ada rasa kerinduan yang bergejolak dalam hati kita ketika tidak bertemu dengan orang yang dicintai. Itu rasa cinta. Makanya hati-hati di sini kalau sudah mulai malas ketemu dengan pasangannya, bahkan bosan, dia lagi, hati-hati. Jangan-jangan rasa cinta kita dengan pasangan itu sudah mulai berkurang. Ayah sudah menikah? Betul? Sudah punya istri? Sudah. Ayah ragu. Kira-kira istri ayah bahagia gak nikah sama ayah? Insya Allahnya bahagia atau enggak? Ayah punya istri? Punya. Kira-kira istri ayah bahagia gak nikah sama ayah? Insya Allah bingung. Itu rasa cinta. Begitupun dalam sholat. Ternyata dalam sholat, ketika orang khusyuk dalam sholatnya, ciri yang pertama itu. Yang kedua, ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya itu ketika dia sholat, pikiran dan hatinya tertuju, tersambat pada Allah. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang ketika khusyuk dalam sholatnya, ketika dia sholat, pikirannya pada Allah, hatinya pada Allah. Ayah bunda di sini ketika sholat, misalnya contoh, ketika nanti sholat Allahu Akbar, pikiran ke jalan-jalan, pikiran kita ke makanan, pikiran kita ke kerjaan, gak apa-apa, gak usah langsung dibatalkan sholatnya. Ya Allah, pikiran saya kemana-mana, batalin lagi, ulangi lagi, gak usah seperti itu. Ternyata ada cara latihannya. Setiap kita dalam sholat, pikiran kita keluar, ingat yang lain, ingat apapun, balikan kembali ingat Allah. Ingat makanan, balikan lagi ingat Allah. Ingat pekerjaan, balikan lagi ke Allah. Ingat apapun di luar dari sholat kita, di luar daripada Allah, balikan lagi ke Allah. Setiap ingat apapun, balikan lagi ke Allah. Itu salah satu cara latihan sederhananya. Jadi nanti ketika sholat isya, praktekkan langsung. Allahu Akbar. Pikiran kemana? Ke Allah kan. Pikiran kemana? Ke Allah kan. Oh iya, tadi kata Bang Aslam gini. Oh, jadi ingat saya ya. Ingat lagi ke Allah. Jadi ketika ada ingat apapun di luar daripada Allah, balikkan lagi ingat ke Allah. Itu salah satu cara sederhananya. Yang ketiga, ciri khusyuk dalam sholat itu
Orang yang khusyuk ketika dia sholat isya dan khusyuk sholatnya, dia bisa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat dari isya sampai ke subuh. Ketika sholat subuhnya khusyuk, dia bisa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat dari subuh sampai ke zuhur. Ketika zuhurnya khusyuk, dia bisa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat dari zuhur sampai ke asar dan seterusnya. Jadi sholat khusyuk ciri yang ketiganya adalah dia bisa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat dari ketika dia salam sampai takbir, dari selesai sholat sampai nanti sholat lagi. Makanya hati-hati untuk yang suka melaksanakan dosa, untuk yang suka melaksanakan maksiat. Salah satu ciri sholat kitanya tidak khusyuk, karena sholat kita tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hati-hati ayah bunda. Ya, laki-laki, salah satu sumber dosa paling banyak untuk laki-laki adalah dari matanya. Perempuan, salah satu sumber dosa paling banyak perempuan adalah dari mulutnya. Itu diisyaratkan ketika perempuan nangis, itu yang ditutup mata atau mulut? Perempuan nangis, yang ditutup itu mata atau mulut? Mulutnya. Ya, mulutnya seperti ini. Laki-laki ketika nangis, yang ditutup mata atau mulut? Mata. Saya nggak pernah lihat ada laki-laki yang di sini. Coba laki-laki yang tulangnya lunak. Kenapa? Itu mengisyaratkan dosa yang paling banyak laki-laki adalah dari segi mata, perempuan dari segi mulut. Hati-hati untuk ayah di sini yang belum bisa menjaga matanya, menjaga pandangannya, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena itu merupakan salah satu sumber dosa. Ingin tahu bagaimana kualitas kita yang sesungguhnya? Lihat dalam kondisi ketika sendiri, nggak ada orang di kamar, nggak ada yang lihat. Apa yang kita tonton di sana itu menunjukkan kualitas kita. Baik ketika dilihat oleh banyak orang, tapi bermaksiat dalam kondisi sendiri, menjadi walinya Allah dalam keadaan keramaian, tapi menjadi walinya syaitan dalam keadaan sendiri. Ya, untuk mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat itu semua. Ya, nah, waktu kita sudah masih ada, tapi ini Assalamualaikum Isya. Ya, insyaallah kita lanjut pada Isya langsung ke praktek ya. Praktek sholat khusyuk agar kita bisa mendapatkan khusyuan dalam sholat. Ada 5 poin penting agar kita bisa mendapatkan khusyuan dalam sholat. Ya, insyaallah kita bisa lanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kajian baru sholatnya belakangan setelah kajian ya Ustaz? Boleh, silakan. Ikut lagi. Berarti azan doang ya, tapi lanjut lagi. Kalau ada yang datang mau sholat gimana ntar? Karena dengar azan. Kalau ada yang datang mau belum juga praktek sudah khusyuk. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh saya minta untuk Bunda agak maju sedikit, Bu, silakan. Ya, takutnya suaranya nggak terlalu jelas ke belakang. Karena kalau nanti kita akan praktek ya, silakan bisa praktek langsung. Ini prakteknya sederhana, nggak panjang, tapi insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Oke, baik bunda semuanya, bismillah, kita mulai kembali. Tadi sholat khusyuk itu cirinya 3 ya. Dilihat dari sebelumnya, ketika sholatnya, dan juga sesudahnya. Coba cek dalam diri kita, kira-kira ketiga ini ada atau enggak ya, ada atau enggak, ataupun ada salah satunya. Coba cek ya. Ayah bunda semuanya, ketika kita ingin mendapatkan sholat khusyuk, maka ternyata ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang perlu kita tempuh agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Yang pertama, ternyata ketika kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, yang paling pertama yang perlu kita siapkan, saya tidak berniat untuk menyindir siapapun ataupun ngomong apapun. Ini ikhlas saya bilang karena Allah Ta'ala dari hati terdalam saya. Ini merupakan nasihat untuk kita semuanya agar berbenah untuk diri kita semuanya, membenahi sholat kita. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah pakaian kita, persiapan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, yang paling pertama yang perlu kita siapkan adalah persiapan kita sebelum sholat. Coba bandingkan oleh ayah bunda semuanya.
ketika kita sholat, yang pertama kita sholat menggunakan kaos partai, ya, partai Al-Fajr. Yang kedua, coba kita sholat menggunakan pakaian terbaik kita. Pakaian terbaik kita yang kita miliki, pakai uangnya kita sholat. Kita sholat dalam kondisi yang pertama menggunakan kaos seperti itu. Yang kedua, pakaian terbaik yang kita miliki. Coba rasakan di sana kualitas sholat mana yang kita rasakan lebih di sana. Pasti adalah kualitas sholat ketika kita menggunakan pakaian terbaik. Terus kenapa itu tidak sering kita lakukan? Karena ternyata salah satu agar kita bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat, mempersiapkan dalam sholat kita. Ya. Ayah namanya siapa ya? Yudi. Pak Yudi. Iya, Pak Yudi. Ya, tiba-tiba Pak Yudi mendapatkan surat dari Pak Ridwan Kamil, diundang untuk datang ke gedung Pakuan, menghadiri acara dengan Pak Ridwan Kamil. Kira-kira yang dilakukan oleh Pak Yudi apa? Ya pasti datang. Pasti apa? Ya pasti datang itu. Pasti datang, dan salah satu yang disiapkan adalah persiapan. Mungkin nggak pakaiannya kaos partai, Pak. Mungkin nggak pakaiannya kaos partai. Mungkin. Pasti yang dicari adalah pakaian terbaiknya Pak Yudi. Itu yang mengundang Pak Ridwan Kamil. Nah sekarang yang mengundang kita adalah Tuhannya Pak Ridwan Kamil. Ya, Allahnya kita semuanya yaitu Allah. Makanya dengan semestinya kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Coba ya, ayah rasakan ketika nanti sholat, gunakan pakaian terbaik, pakai wanginya. Coba rasakan kualitas sholatnya. Saya itu punya saudara. Dia setiap sholat itu pasti menggunakan pakaian yang bagus. Dimanapun dia sholat, pasti menggunakan pakaian yang bagus. Bahkan di lemarinya itu pakaian-pakaian bagus semuanya untuk sholat. Nah, digunakan ini untuk hari ini. Dia mengatakan, saya datang kepada Allah, saya menghampiri Allah, saya memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan sholat. Gak mau saya menggunakan pakaian yang sederhana, karena yang saya temui adalah Rob yang menciptakan saya. Saya nggak mau sembarangan datang, ingin datang dengan kondisi yang terbaik. Makanya bismillah ya, untuk kedepannya sama-sama dengan saya juga ketika sholat sebisa mungkin kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Oke, siap? Setuju? Sepakat? Sepakat. Oke, untuk melatih konsentrasi, setiap saya mengatakan sepakat, jawabnya setuju. Setiap saya mengatakan setuju, jawabnya sepakat. Sepakat? Setuju? Sepakat. Sepakat, setuju? Sepakat. Setuju, sepakat? Sepakat, setuju? Sepakat. Takbir. Bingung ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita ingin mendapati sholat, yang kedua kita harus memperbaiki wudunya. Dalam wudu itu ada setan wudunya, ada syaitan wudu. Syaitan wudu itu yang membuat kita, yang pertama biasanya membuat kita jadi cepat-cepat wudunya. Sambil ngobrol, Pak, gimana kemarin pekerjaan? Ya, oh iya lah. Cepat-cepat wudunya itu. Ya. Yang kedua, godaannya itu adalah membuat kita jadi was-was. Kan ada orang itu ketika wudu, itu saya itu udah wudu atau belum ya? Padahal udah wudunya, tapi ada rasa was-was. Ini saya kira-kira udah batal atau belum ya? Was-was. Ketika satu kali terjadi wajar, tapi ketika sering rasa was-was itu salah satu ciri dia sudah tergoda oleh maksudnya syaitan wudu. Ada syaitan wudu. Ternyata ayah bunda, dalam wudu itu ada satu kejadian yang sangat besar. Ada satu peristiwa yang sangat besar. Jadi dalam wudu itu ada satu peristiwa yang sangat besar. Coba perhatikan dulu. Ternyata setiap kita berwudu itu ada satu peristiwa yang sangat besar. Ketika kita berwudu, kita membasuh kedua tangan kita, ada satu peristiwa yang sangat besar. Coba ya, kalian lihat apa di sini? Tangan. Coba ya, perhatikan. Dalam wudu ternyata ada satu peristiwa yang sangat besar. Ayah lihat apa? Lihat apa ini? Ayah lihat apa ini? Oh, mungkin saya harus buka dulu mata batinnya ya. Enggak ya, jangan. Biar terkesan kajiannya tinggi ya.
satu peristiwa yang sangat besar. Bunda lihat apa, Bun? Bunda lihat apa, Bun? Ayah? Ternyata ketika kita berwudu ada satu peristiwa yang sangat besar yang banyak di antara kita itu yang nggak sadar. Yang nggak sadar ternyata setiap kita berwudu membasuh tangan kita membasuh muka kita, dosa yang dilakukan oleh tangan itu berguguran seperti daun yang kering berguguran dari pohon. Setiap kita membasuh berkumur-kumur, setiap dosa yang dilakukan oleh mulut kita itu ternyata cara tidak langsung berguguran ketika itu. Ketika membasuh muka kita, setiap dosa yang dilakukan oleh mata yang berhubungan dengan wajah itu berguguran seperti daun yang berguguran dari pohon. Ayah selama ini merasakan itu ya? Ketika kita berwudu merasakannya? Jangan-jangan selama ini kita berwudu nggak ada ruhnya, udah aja wudu aja, ya nggak merasakan apapun, sedikit pun kita nggak merasakan. Padahal ternyata peristiwa yang sangat besar ini, setiap badan kita yang terbasuh oleh air wudu, Allah mengampuni dosa yang dilakukan oleh badan kita ini. Nah inilah pentingnya kita menghidupkan ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah, kita seolah-olah dilihat oleh Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Coba ayah bunda, sekarang saya minta tundukkan pandangannya ke bawah. Tundukkan pandangannya ke bawah. Tundukkan pandangannya ke bawah. Masih merasa dilihat oleh saya nggak? Masih merasa dilihat oleh saya nggak? Masih. Padahal nggak lihat saya, kan? Ya. Tapi kok kenapa merasa diawasi? Karena rasanya. Ya, boleh diangkat lagi, jangan keterusan nanti ngantuk. Ya. Tiba-tiba hilang Pak. Oh ya, hilang. Ya. Kalau ada yang ngantuk-ngantukan seperti itu, baik bunda atau ayah, langsung dekati dia, dekati telinganya dan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut meninggal ya. Itu ya, jadi dicek dulu. Rasakan ihsan. Ihsan itu seperti itu. Ayah bunda semuanya tundukkan pandangannya ke bawah, tapi masih bisa merasakan oleh saya mengawasi ayah bunda semuanya. Itulah ihsan. Begitu pula dalam beribadah. Setiap kita beribadah, rasakan Allah itu memperhatikan kita, ya, memperhatikan kita, melihat kita. Ayah bunda semuanya, ketika kita berwudu, ini teknik wudunya ya. Ketika ayah bunda berwudu, ada satu terapi yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita berwudu, yang paling pertama itu kan kita menampung air ya. Kita menampung air oleh kedua tangan kita. Ternyata ketika kita menampung air, ini satu terapi. Jangan langsung dibasuhkan ke muka kita. Jadi ketika kita menampung air dalam wudhu kita, itu jangan langsung dibasuhkan ke muka kita. Tapi sepersekian detik ditahan dulu, kita perhatikan gemercik airnya. Ini bukan rukun ya, bukan rukun. Jadi tidak melakukan ini pun tetap sah wudhunya. Ini hanya terapi. Ternyata hal ini kita lakukan dampaknya dua. Yang pertama bisa menenangkan hati kita. Karena air itu identik dengan ketenangan. Kalau resah, gelisah, gundah, merana, gegana, gelisah, galau, merana, itu lihat air biasanya lebih tenang. Yang kedua, melatih agar kita bisa fokus. Karena biasanya orang hilang sholatnya, hilang khusyuk dalam sholatnya. Karena apa? Karena dia nggak bisa fokus. Ya, pikirannya kemana-mana. Ya, lupa rakaat keberapa. Makanya saya ingin tahu di sini rata-rata fokusnya baik atau enggak ya? Coba boleh saya minta semuanya angkat tangan kanan. Ini ngecek fokus ya, kira-kira fokusnya baik atau enggak. Boleh saya minta semuanya lihat ke saya? Ya, diputar-putar sekarang tangannya. Ini ngecek fokus ya, kira-kira bagus nggak fokusnya? Bukan saya mau pergi dadah-dadah ya, bukan. Ya. Sekarang lebih cepat putarannya. Lihat saya, dengarkan apa yang saya katakan. Oke, lihat saya, terus makin cepat sekarang putarannya, terus makin cepat, terus simpan di dagunya. Dagu Pak. Dagu Pak. Ini Bapak Pak, dagu Pak, oh dagu, ini dagu.
baru juga setengah jam Pak ya, dagunya pindah ke sini semua. Orang sih panggil jidat Mas. Oh tidak, ini dagungannya. Oke, itu ayah ya, jadi lagi fokus. Yang kedua boleh ayah semuanya. Ayah bunda silakan tempelkan telunjuk dan juga jempolnya. Simpan tepat di depan mukanya. Ini melatih fokus ya, cukup melatih fokus. Oke, silakan sekarang pandangannya diarahkan ke garis antara telunjuk dan jempol kita. Terus silakan pandangannya diarahkan ke antara telunjuk dan juga jempol kita, ke garis antara telunjuk dan juga jempol kita. Terus sekarang rasakan pandangannya kita fokuskan ke telunjuk dan juga jempol kita. Fokuskan, lihat, fokus, terus jangan lihat apapun. Terus fokus hanya ke garis antara telunjuk dan jempol kita. Sekarang bayangkan antara telunjuk dan jempol kita di sana ada lem. Lem yang sangat kuat, bahkan terkuat di dunia. Kita merasakan baunya, kita merasakan lengketnya, sehingga setiap kita mencoba untuk membuka kedua tangan kita tidak mampu. Sekuat kita mencoba membuka kedua tangan kita nggak sanggup. Makin kuat kita mencoba membuka kedua tangan kita nggak mampu. Ya boleh diturunkan tangannya. Oke, insyaallah. Fokusnya masih standar ya, Masya Allah. Biasanya kalau ada orang yang fokusnya baik, itu sampai saya beberapa sering kejadian, tapi nggak bisa dibuka. Tapi ketika mau pulang pun, kenapa ini nggak bisa dibuka? Tolong. Itu fokusnya baik ya. Tapi biasanya karena faktor malam dan juga faktor yang lain. Kemudian itu latih fokus ya Bunda. Nanti ada latihannya, cara kita fokus dalam sholat itu seperti apa. Itu jadi banyak orang yang dia gagal dalam sholatnya karena nggak fokus. Makanya tadi terapi yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ketika ayah bunda, ketika sudah nanti membasuh muka, coba hidupkan ihsannya. Ya, hidupkan ihsan kita ketika kita berwudu. Setiap kita rasakan. Jadi orang yang memiliki ihsan dalam beribadah, ketika dia berwudu itu bukan asal jalan, bukan hanya asal berjalan, wudu beres, bukan. Tapi ihsannya main, hatinya main di sana. Ketika dia berjalan pun ada ruhnya. Ya Allah, aku yang penuh dengan dosa ini datang kepadamu ya Allah. Aku yang penuh dengan kehilapan ini datang kepadamu ya Allah. Memohon ampun atas segala yang pernah aku lakukan ya Allah. Jadi ketika dia berwudu, ketika nanti kita berwudu, kita basuh tangan kita, coba rasakan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita ini. Mungkin tangan kita pernah menampar istri kita, mungkin tangan kita pernah menampar anak kita. Melakukan maksiat dengan tangan ini kita rasakan. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini itu bergugur. Ketika kita berkumur mungkin mulut ini sering membuat hati orang lain sakit, membuat hati orang lain terluka. Banyak sekali dosa yang dilakukan oleh mulut ini, rasakan. Setiap dosa yang dilakukan oleh mulut ini berguguran jatuh. Ya, hidung kita, mata kita, mungkin kita pernah melihat sesuatu yang bukan hak kita. Kita sering menonton video-video yang bukan hak kita, yang Allah gak ridho ketika kita menonton itu. Rasakan setiap kita membasuh muka kita, berguguran jatuh dosanya ketika itu. Ya, tangan kita, telinga kita mungkin pernah kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang bukan hak kita. Sering mendengarkan gosip, sering mendengarkan omongan yang tidak baik dari orang lain. Kita rasakan setiap kita membasuh tangan kita, setiap kita berwudu membasuh telinga kita, berguguran dia. Kaki pun sama, setiap kita membasuh kaki kita, rasakan. Mungkin kaki kita pernah melangkah ke tempat yang Allah tidak ridhoi, ke tempat yang penuh dengan maksiat, rasakan. Setiap kita membasuh kaki kita, ya, setiap kita membasuh kedua kaki kita rasakan dosa yang dilakukan oleh kaki kita berguguran jatuh ketika itu. Coba aja, satu aja, perbaiki wudunya ketika nanti sholat. Rasakan pas kita sholat akan merasakan kualitas sholat yang beda dari biasanya. Cukup perbaiki wudu, hanya memperbaiki wudu, satu wudu saja itu dampaknya beda dengan sholat kita sebelumnya. Coba aja nanti kita praktekkan. Ya, kalau ingin sholat kita sholat isya, ingin wudu lagi silakan.
lakukan apa yang tadi saya katakan. Ya, rasakan ihsannya ketika kita berwudu. Coba sholat, kita akan merasakan kualitas sholat yang beda dari biasanya. Ya, beda banget dari biasanya. Ketika kita berwudu, kemudian kita sholat. Ketika kita sudah berwudu, kemudian kita sholat. Pas kita sholat, mudah-mudahan ini tidak menyinggung perbedaan mazhab ya. Tapi yang sering saya lakukan ketika kita sholat, ketika sedang sholat, coba ayah bunda bedakan. Ketika sholat pertama, ketika kita sholat pertama, takbirnya seperti ini, Allah. Dengan yang kedua, seperti ini, Allah. Kira-kira lebih terasa yang pertama, yang kedua. Nah, coba praktekkan ya. Boleh saya bunda. Sekarang praktekkan yang pertama dulu. Ya, sekarang praktekkan yang pertama dulu. Tadi yang agak cepat ya, silakan. Jangan lihat saya, praktek sekarang. Lihat saya cepat. Ya, silakan. 1, 2, 3. Turunkan. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua dirasakan kita bertakbirnya itu, kita merasakan kita bertakbiratul ihramnya itu, kita benar-benar merasakan ya ketika kita hendak sholat. Jadi bukan hanya mentang-mentang praktek, mentang-mentang bukan sholat sembarang, enggak, benar-benar kita merasakan sedang sholat ya. Silakan yang kedua ya, 1, 2, 3. Nah, kira-kira lebih terasa yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Karena apa? Ya benar-benar kita mendalami di sana. Makanya ayah bunda, ketika kita sholat, jangan langsung pos. Karena pikirannya pasti bukan pada sholat. Kalau langsung seperti itu, makanya latih ketika nanti kita sholat, kita berdiri untuk melaksanakan sholat, pikiran kita masih kacau nih. Masih kemana-mana, fokuskan dulu, fokuskan kepada Allah, benar-benar pisahkan diri kita. Allah, beda rasanya, ya, akan beda rasanya daripada kita langsung. Itu yang kedua tadi ya, memperbaiki wudu. Ketika kita sholat, maka yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita harus mampu menghadap. Tadi disebutkan yang namanya sholat itu ruh atau jasad. Ruh atau jasad. Yang namanya sholat itu ruh atau jasad. Ruh atau jasad. Ini belum kompak nih ibu bapak-bapak ya. Ruh atau jasad. Ruh atau jasad. Dua-duanya. Ya, jadi ketika kita sholat, ternyata yang sholat itu jasad kita dan juga ruh kita. Jasad kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, ruh kita menghadap ke Allah. Ya. Ketika dalam sholat kita ternyata pikiran kita kemana-mana bukan ke Allah, berarti ruh kita tidak sedang menghadap kepada Allah. Ketika itu, maka harus mampu menghadap di sini adalah menghadapkan ruh kita ketika sholat benar-benar menghadap kepada Allah. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar sadar bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Caranya adalah ayah bunda, ketika kita sholat, yang menjadi mata kita ataupun pandangan kita arahkan seperti ini atau seperti ini, seperti ini atau seperti ini. Yang pertama atau yang kedua, atau yang pertama yang kedua begini. Karena ada orang yang sholat gitu ya. Ya Allah. Ternyata ketika kita sedang sholat, itu kita harus memfokuskan pandangan kita ke titik sujud. Nah, ini yang disebut sebagai titik sujud. Jadi titik sujud itu adalah tempat di mana kita melaksanakan sujud. Jadi pandangan kita itu harus diarahkan ke sana. Kalau kita merem dalam sholat, itu biasanya lebih mudah pikiran kita jalan-jalan. Merem aja. Lebih mudah membayangkan sesuatu. Tapi kalau kita fokus dengan sesuatu, fokus dengan titik sujud, itu lebih mudah kita fokus dalam sholat kita. Boleh ayah bunda silakan fokus ke titik sujudnya.
Ya, bayangkan kita sholat fokus ke titik sujudnya. Ya. Jadi bayangkan di depan itu ada titik sujud ya, ada titik sujud kita membaca bacaan sholat, membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan fokus dengan titik sujud kita. Atau minimal kita membaca Al-Fatihah. Coba semuanya membaca Al-Fatihah dan fokus dengan titik sujudnya. Setiap fokus kita, pandangan kita mau diarahkan ke hal yang lain, fokuskan lagi ke titik sujud kita. Ya, mau ke yang lain, pikiran kita mau kemana-mana, fokuskan lagi ke titik sujudnya. Oke. Boleh silakan baca Al-Fatihah dan fokus ke titik sujudnya. Jangan sambil melamun ya, fokus ke titik sujudnya. Ya, titik sujudnya. Oke, cukup. Oke. Jadi harus mampu menghadap. Jadi kita harus sadar bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Allahu Akbar, fokus dengan titik sujud kita. Jadi lihat di mana kita bersujud, benar-benar kita menghayati, kita merasakan kita berdoa kepada Allah, kita merasakan kita memuji Allah, ya, kita meminta kepada Allah di sana. Jadi benar-benar kita merasakan, lisan kita mengucapkan, kita sambil benar-benar merasakan kehadiran Allah di sana, ya, merasakan benar-benar datang kepada Allah. Jadi fokuskan kita di sujud. Gini aja, kalau ada anak yang datang kepada orang tuanya pas minta jawab ini, mama minta sesuatu, mama. Oh, ditenegahkan pandangannya, itu sopan nggak sopan, ya. Begitupun dengan kita, ketika kita menghadap kepada Allah, ketika dalam sholat maka tumbuhkan pandangan kita semua. Siap ya? Setuju? Sepakat. Oh, setuju? Sepakat? Setuju. Jadi ditunjukkan pandangan kita. Yang kedua, ketika kita sholat, ternyata itu kita harus mengeraskan bacaan kita. Mengeraskan bacaan di sini itu jangan juga sampai mengganggu orang lain. Oh, tiba-tiba ngomong Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sholat sendiri tapi kayak sholat banyak kan. Nah, seperti itu. Jadi mengeraskan di sini itu sampai hanya dalam kondisi kita mendengar. Jadi membaca bacaan sholat, silahkan bacaan sholatnya tergantung dari ayat bunda di sini, fikih yang sudah dipelajarinya, tapi dikeraskan hanya sampai kita dengar. Jadi cukup hanya sampai kita dengar. Ya, jangan sampai ganggu orang lain juga. Kan ada yang orang ketika sholat, dia sholat bacaan itu ganggu orang lain. Itu nggak baik juga, karena mengganggu sholat orang lain, khusyuk orang lain. Cukup hanya sampai kita mendengar. Jadi ucapkan, dilafalkan, dikeraskan sampai batasan kita mendengar sholat itu. Ya, batasan kita mendengar sholat itu. Sampai benar-benar kita dengar. Coba ya, nanti praktekannya. Yang pertama tadi apa? Untuk memperbaiki sholat kita. Yang pertama, menyiapkan persiapan. Yang kedua, wudunya. Yang ketiga, fokus dalam. Yang ketiga, harus mampu menghadap, ya, menghadapkan diri kita bahwa kita benar-benar sedang sholat. Jadi ruh kita pun ketika itu ikut sholat, bukan hanya badan kita, ya, kita sholat. Jadi benar-benar dirasakan ya. Ketika kita sedang berdoa memohon kepada Allah, kita merasakan di sana benar-benar kita memohon dan berdoa kepada Allah. Contoh ya, dalam duduk di antara dua sujud itu biasanya banyak orang yang cepat-cepat. Allah, kan cuma Robin Firly udah jalan. Coba sekali-kali minimal ketika kita sedang sholat sendiri, kan biasanya kalau ikut berjamaah tergantung dari imamnya. Kalau imamnya bisa tumanina, bisa lebih tenang, insya Allah kita pun bisa tenang. Ada juga kan orang ketika sholat jadi imam itu cepat-cepat, ya, ikuti imam ketika itu. Tapi ketika dalam kondisi sendiri ini bisa dilatih. Robin Firly, warhamni, wajiburni, warfa'ni, la
8 permintaan kita itu kita rasakan. Ya, sambil fokus kita ke titik sujud. Jadi gini ya. Ya. Jadi ketika kita duduk di antara dua sujud, ya posisi duduk saya masih belum sempurna. Ketika duduk di antara dua sujud, kita merasakan wajibirli, warhamni, wajibirli, warhamni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afini. Jadi fokus kita kepada titik sujud. Jadi melihat tempat ketika kita sujud sambil kita mengucapkan doa duduk di antara dua sujud itu. Ya, jadi dirasakan ketika kita mengucapkan itu. Coba sekali-kali minimal ketika kita sholat sendiri bacakan bacaan sholat itu dengan benar. Ya, sekali-kali ataupun sering, alhamdulillah. Ya, coba rasakan. Boleh dipraktikkan ayat bunda semuanya. Silakan duduk di antara dua sujud. Silakan duduk di antara dua sujud. Fokus dengan titik sujudnya dan bacakan doa di antara doa duduk di antara dua sujud. Boleh silakan. Taufiq firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Tahan ayat tetap seperti itu. Kita lanjut ke poin keempat. Ketika kita ingin khusyuk dalam sholat kita, maka yang keempat adalah kita harus tahu arti dan bacaan sholat. Arti dan bacaan sholat. Selama ini kita sholat, kita itu ngomong apa sih sama Allah? Kita itu mohon apa kepada Allah? Apa yang kita minta kepada Allah? Ketika kita duduk di antara dua sujud, ternyata jawaban permohonan ini yang kita minta kepada Allah salah satunya. Coba ya, rasakan ketika kita sholat ya. Kita sholat, kita coba tahu arti bacaan sholat kita, minimal sebagiannya kita paham dan tahu apa maknanya kita minta kepada Allah itu. Coba, Taufiq firli, artinya apa? Ampuni ya Allah. Taufiq firli, ampunilah aku. Taufiq firli, Taufiq firli, ampunilah aku. Warhamni, warhamni, bisa sayangilah ataupun rahmatilah. Kemudian wajburni, wajburni apa artinya ya? Wajburni, bisa lapang atau tutuplah aib-aibku. Warzukni, berikanlah rezeki. Wahdini, wahdini artinya wa'afini, wa'fu'ani, wa'fu'ani, maafkanlah aku. Coba ya, jadi rasakan ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbi firli, ampunilah aku, warhamni, wajburni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Jadi ketika kita mengucapkan doa itu bukan hanya mengucapkan, tapi kita memaknai apa yang kita minta kepada Allah. 8 permintaan itu kita kepada Allah, kita maknai. Coba ketika nanti kita sholat isya ya, jadi langsung sholat isya ya, langsung praktek ya. Sholat isya kita maknai, kita rasakan permintaan kita kepada Allah. Ya isya, siapa ya? Setuju? Oke. Yang keempat ya, itu yang keempat. Yang kelima, ketika kita ulang ya, yang keempat itu ketika kita ingin sholat khusyuk, maka kita harus tahu arti bacaan sholat dan juga apa jawaban Allah dalam sholat. Ya, jadi ayah bunda semuanya ketika nanti pulang ke rumah, coba cek lagi ya bacaan sholat kita, coba cek lagi. Kalaupun tidak hafal, minimal paham ya, paham sami Allahu liman hamidah. Apa artinya ya? Apa artinya ya? Ya artinya apa? Apa artinya ya? Mendengar sama apa yang mengujinya. Apa artinya ya? Itu aja. Jadi PR kita semuanya, ya PR kita semuanya. Minimal kita memaknai arti bacaan sholat kita, ya. Kalaupun tidak hafal, minimal tahu maknanya apa, tujuannya apa kita minta ini. Bukan hanya itu, ternyata ada yang kedua, ada jawaban Allah dalam sholat. Jadi setiap kita sholat ya, setiap kita sholat
ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, Allah itu menjawab apa yang kita baca. Puncaknya ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ternyata di sana itu Allah menjawab, ayat ini antara aku dan juga hambaku. Masa Allah hambaku berhak atas apa yang dia minta. Kalau kita paham dengan makna itu, mana mungkin kita mau cepat-cepat dalam sholat? Karena dalam sholat kita merasakan di sana ternyata kita benar-benar merasakan sedang berdialog dengan Allah, dan Allah pun menjawab apa yang kita minta. Ya, kalau nanti dipahami aja arti bacaan sholat dan apa jawaban Allah dalam sholat kita, agar kita bisa benar-benar memaknai setiap Al-Fatihah yang kita baca dan apa permintaan kita kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, ketika kita ingin sholat dengan cara khusyuk, maka yang kelima adalah kita harus menyempurnakan rukun sholat kita. Ya, rukun sholat yang paling sering ditinggal, adalah tumaninah. Tumaninah ini adalah diam di antara dua gerakan ataupun diamnya. Ada satu yang bisa kita lakukan ya, ketika kita ingin menyempurnakan tumaninah kita, itu ternyata kita mencoba diam dalam dua gerakan. Ya, jadi setiap dua gerakan kita diam. Contoh ya, ketika kita sudah membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian kan kita ruku ya. Kita ruku, betul? Atau ada yang sujud langsung di sini? Ya, kita ruku. Jadi pas kita ruku, coba ada jeda di sana. Jadi nggak langsung gini. Tapi coba ada jeda dulu, rasakan. Ya, Allah Akbar. Nah, jadi gini, perhatikan. Ini kan 1, 2, diam sebentar, 3. Oke, paham? Ada benar? Paham? Ada yang nggak paham? Yang nggak paham angkat tangannya? Ulang ya. Jadi ketika kita hendak ruku, ada tumaknya di sana. Jadi ada jeda di sana. Ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Rasakan. Ketika bangkit untuk melaksanakan i'tidal, bangkit dulu. Sami Allah liman hamidah. Angkat tangan. Tapi saya gini. Saya gitu kan? Tapi coba ada jedanya. Bangkit dulu, kemudian angkat kedua tangan kita. Oke, paham? Di dua gerakan itu. Paham ya udah? Bisa dipraktekkan? Mau nggak? Mau. Ya nggak mau pulang aja. Oke, silakan ayo benar berdiri ya. Nah, sekarang berdiri, ini baru berdiri. Jadi sebenarnya panjang ya udah waktu ini ya. Jadi waktu kita terbatas. Mulai sekarang kita ini pura-pura ya, jangan disangka kita sholatnya muter begini gitu. Ya, ini pura-pura untuk latihan aja. Untuk bunda boleh ikut silakan di belakang. Ya, sekarang kita melaksanakan sholat dan hendak untuk melaksanakan ruku. Ya, hendak untuk melaksanakan ruku. Oke, boleh. Allahu Akbar. Coba. Boleh, ayo boleh silakan. Atau saya praktikkan dulu. Oke. Nah, jadi ketika kita tangan kita seperti ini, Allahu Akbar. Lihat ya, 1, 2, 3. Nah, jadi dirasakan dan ulangi ya. Oke. 1, 2 ke bawah, 3 baru turun. Oke, boleh silakan. Boleh silakan ayo bunda sekarang. Tekan tangannya pada posisi sholat. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke, angkat lagi. Beda nggak rasanya ya? Beda nggak rasanya? Atau sama aja? Beda kan lebih menghayati. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke, angkat. Nanti ketika sholat jangan pakai hitungan ya.
1, 2, 3. Ini udah senang nanti. Ya. Nah, sekarang dari ruku ke i'tidal. Kadang-kadang biasa langsung ini saja. Ya, biasanya langsung gitu kan, langsung cepat ya. Coba aja nanti rasakan bedanya ya, rasakan bedanya ketika kita cepat dan ada jeda di sana itu beda rasanya. Oke, sekarang coba ulang lagi ya. Silakan. Allahu Akbar. Tuh, sekarang persiapan i'tidal. Tapi sebelum ke sana silakan ayah bunda tahan dulu. Ditahan dulu ke bawah. Karena sempurnanya sholat itu salah satunya dilihat dari segi rukunya. Ruku itu yang baik itu adalah ruku yang setiap ada benda yang disimpan di atasnya itu tidak jatuh, ya. Ya, rata. Boleh silakan ayah dirapikan dulu. Rukunya dirapikan dulu. Silakan pandangannya diarahkan ke jempolnya. Nah, pandangannya diarahkan ke jempolnya. Bukan ke titik sujud Ustaz. Kan ya, ke jempolnya. Kakinya agak buka ya. Ya, biasa kita sholat. Boleh silakan ayah. Maaf ya yang saya perbaiki dikit ayah sih. Agak tegak sedikit ayah. Ayah ini agak tegak sedikit ayah. Agak naik sedikit. Nah, ini ayah udah bagus, cuma kalau belakang ya kakinya. Coba naik sedikit. Ini condong naik sedikit ayah. Nah, oke, baik. Tahan ayah ya, sabar ya. Ntar saya mau kerjain. Ayah naik sedikit ayah. Nah, sedikit. Silakan boleh diangkat. Allahu Akbar. Sami Allah. Jadi ketika ruku sami Allah liman, naik dulu baru diangkat ya. Oke, ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi boleh. Dari atas aja, dari salat dulu. Dari salat kemudian ruku, kemudian i'tidal. Oke. Dari salat ruku i'tidal. Itu dari persiapan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ya. Beda nggak rasanya? Atau sama aja? Tidak. Insya Allah pasti beda. Karena saya udah merasakan dampaknya, manfaatnya. Jadi ada jeda itu ya, ada jeda. Sekarang terakhir praktek dari awal, praktek kita sholat benar-benar menghadapkan diri kita di hadapan Allah dari takbiratul ihram yang tadi kita merasakan takbiratul ihramnya, kemudian kita baca di sana bisa dipercepat nanti, kemudian kita ruku, i'tidal dan juga sujud, duduk di antara dua sujud ya. Boleh silakan dipraktekkan sedikit aja sebelum kita selesai. Ya. Silakan kita mulai dari awal ya. Silakan. Allahu Akbar. Rasakan sholat. Rasakan kita sedang benar-benar melaksanakan sholat. Di hadapan kita ada Allah, pencipta kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Fokus pandangannya ke titik sujud, di mana kita sujud, alihkan pandangan kita, fokus kita hanya kepada Allah. Ketika setiap kita ingat apapun, balikkan lagi ingat Allah. Ingat apapun, balikan lagi ingat Allah. Baca Al-Fatihah, rasakan baca makna Al-Fatihah sebisa yang kita mampu. Kemudian kita rasakan Allah menjawab setiap Al-Fatihah yang kita baca. Allah menjawab setiap bacaan yang kita utarakan di sana. Kemudian kita melaksanakan ruku. Allahu Akbar. Ya, rasakan, sempurnakan rukunya sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kemudian kita silakan rukunya ya. Sujudnya. Untuk sujudnya ya, untuk kaki belakangnya itu rapat. Ya, untuk kaki belakangnya itu rapat. Untuk sujudnya kaki belakangnya itu rapat, tumitnya di sejadah ya. Jadi tumitnya di sejadah. Oke, kaki belakangnya dirapatkan. Kaki belakangnya dirapatkan.
laki-laki agak tegak sedikit, agak dibuka sedikit, jangan nutup ya, jangan nutup posisinya, kecuali perempuan. Oke. Allahu Akbar. Ya, duduk di antara dua sujud, lihat bagaimana titik sujudnya. Kita bacakan doa duduk di antara dua sujud. Robbi firli, rasakan doanya. Robbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rasakan, itu permintaan kita kepada Allah ya. Apa yang kita minta kepada Allah, rezeki, kita minta usia yang berkah kepada Allah. Apapun hajat-hajat kita ada di sana, kita rasakan permintaan kita kepada Allah ya. Jadi fokusnya kepada titik sujud. Oke. Selesai ya, silakan. Kenapa nggak sampai selesai? Waktunya habis, Pak. Oke. Terakhir dari saya ya, untuk ayah bunda silakan. Ada informasi terakhir dari saya ya, untuk ayah bunda semuanya. Ini informasi merupakan amanah yang harus saya sampaikan kepada ayah bunda semuanya. Untuk ayah bunda yang mau bukunya, di sini ada pelatihan sholat khusyuk, ada kajian nikah. Di sini yang udah nikah boleh angkat tangan. Yang udah nikah? Oke. Betul kan? Yang belum nikah? Ada anak kecil angkat tangan. Yang mau nikah lagi? Mau angkat tangan apalah daya, ada istri di belakang. Ini buku terakhir saya, kajian nikah penting untuk kita yang mau membina rumah tangga atau yang sudah berumah tangga, karena di sini rahasia komunikasi pasangan semuanya di sini. Yang ketiga, ada mabrur sebelum ke Baitullah. Untuk yang mau ke Mekah ataupun yang sudah ke Mekah, yang ingin mabrur untuk perjalanan ke Mekahnya, dibaca bukunya. Dan terakhir ada buku pelatihan hidup tanpa marah ya. Jadi orang yang pemarah itu gak enak lihat wajahnya aja. Seganteng apapun, secantik apapun, kalau sudah sering marah, insya Allah gak akan enak lihat wajahnya ya. Saya ingin berikan buku ini kepada ayah di sini yang mau berdonasi untuk teman-teman dari Safari Dakwah Indonesia. Jadi Safari Dakwah Indonesia ini dilakukan di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, di pulau-pulau, dan juga digunakan untuk pembangunan pusdiklat Al-Quran, jadi pusat pendidikan Al-Quran ya. Untuk ayah yang mau berdonasi kepada SDI, nanti saya berikan bukunya dengan cara gratis. Ada yang mau berdonasi di sini? Ya, tapi saya ingin sebutkan angka dulu ya. Ini hanya bagi yang mau. Untuk ayah yang mau berdonasi 2 juta, boleh katakan? 2 juta, ada yang mau? Saya berikan bukunya, 4 saya berikan. Ada yang mau? Mikir, angkat tangan gak ya? Ini berat, ini cicilan belum? Bayaran belum? Kuatkan ya? Kalau memang rezeki kita, insya Allah mudah. Ya, sekali lagi, yang mau 2 juta, boleh angkat tangannya? Angkat tangannya? Ya, tengok kiri kanan, yang lain angkat tangan atau enggak? Ya Allah, Masya Allah. Oke, saya turunkan ya. Yang mau berdonasi 1 juta, angkat tangannya. 1 juta. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau mikir? Oke. Masya Allah. 1 ayat, 1 orang. Ada lagi ya? 1 juta ya. Untuk pendidikan pusat pusdiklat Al-Quran dan juga Safari Dakwah Indonesia. Boleh ya, silakan. 1 juta. Terakhir 500.000. Ada yang mau? 1 orang. Ya. Ada lagi? 500.000. Ada lagi? Ada lagi terakhir 500.000. Ada lagi? Oke, saya tutup hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, tutup. Masya Allah. Syukran ayah ya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya bisa mendapatkan manfaat. Insya Allah ini pure untuk kegiatan sosial dan juga dakwah. Ya semuanya, alhamdulillah bahagia saya bisa bertemu dengan semuanya. Mudah-mudahan ini kita pertemuan yang pertama dan terakhir. Ya. Kalaupun ini pertemuan yang terakhir, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya sama-sama kita bertemu di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan ini merupakan keberkahan dalam acara kita pada malam ini. Silakan ayah semuanya, kita tunjukkan pandangan kita tutup mata kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
وحمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريم وعظيم سلطانك ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, ampunilah kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami karena kami belum bisa menjadi suami yang baik ya Allah. Ampunilah kami karena kami belum bisa menjadi ibu yang baik, belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa menjadi ayah yang baik, kakek nenek yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami dalam keadaan wafat sulul khatimah ya Allah. Izinkanlah dalam wafat kami mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izinkanlah kalimat yang terakhir ketika kami wafat kami mampu mengucapkan nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh. Ya alhamdulillah ya semuanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Silakan terakhir untuk ayah bunda bisa salaman dengan saudara kiri kanannya, minta diridhokan, minta diikhlaskan, karena siapa tahu inilah nanti saudara kita yang akan menyelamatkan kita dan juga mengaburkan kita. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ketika ada yang lebih dari Allah, ketika ada yang kurang dari saya pribadi yang masih kurang ilmu dan juga kurang amal. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.